Cekwaktat istilah Romusa biasanya lekat dengan kerja paksa zaman kolonial. Namun kini, istilah itu muncul kembali dalam konteks yang sama sekali berbeda yaitu sepak bola. Adalah pelatih asal Jepang, Koji Gyotoku, yang menjadi sorotan karena ditugaskan melatih 3 tim nasional Kamboja dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Mulai dari tim senior, U23, hingga kini timnas wanita Kamboja. Tugas berlapis ini membuat banyak pengamat menyebut bahwa Koji Gyotoku diperas tenaganya seperti Romusa oleh Federasi Sepak Bola Kamboja. Bahkan media Vietnam, Setou 247, VN, menyebut penugasan ini sebagai hal yang langka dalam sejarah sepak bola profesional. Kamboja paksa pelatih Jepang Romusa, latih 3 timnas sekaligus. Koji Gyotoku baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas wanita Kamboja untuk tampil di Piala AFF pada Agustus tahun ini di Vietnam. Padahal sebelumnya, Koji Gyotoku baru saja memimpin timnas U23 Kamboja tampil di Asian Cup U23 2025 di Indonesia. Kamboja sendiri terhenti di babak penyisihan grup usai kalah bersaing dengan Vietnam yang akhirnya meraih gelar juara. Jauh sebelum itu lagi, Koji Gyotoku juga ditugaskan memimpin timnas senior Kamboja berlaga di Piala AFF 2024. Tenaganya dikuras bak Romusa. Dengan begitu, Koji Gyotoku melibas 3 level tim nasional Kamboja, sesuatu yang langka dalam sepak bola profesional menurut Vietnam. Dengan demikian, pelatih Koji Gyotoku akan menjadi pelatih di 3 level tim nasional berbeda. Ini merupakan sesuatu yang langka dalam sejarah sepak bola profesional, tulis Setou 247. VN, Piala AFF Wanita 2025 digelar di Vietnam. Kamboja tergabung satu grup dengan tuan rumah, Thailand dan Indonesia. Gyotoku pun diejek Vietnam. Kamboja diprediksi bakal langsung tersingkir dari babak penyisihan grup turnamen. Di Piala AFF Wanita nanti, pelatih Koji Gyotoku dan timnas wanita Kamboja berada satu grup dengan Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Timnas wanita Kamboja kemungkinan besar akan terhenti di babak penyisihan grup, tulis Setou 247. VN, Piala AFF Wanita 2025 berisi 8 kontestan, termasuk juara bertahan Filipina, Australia, Myanmar, dan Timor Leste. Ajang ini sebenarnya juga menjadi ujian bagi Indonesia dengan sederet pemain baru yang dimiliki. Cukup sulit untuk bisa menyamai eksistensi Vietnam atau Filipina di level sepak bola wanita untuk wilayah Asia Tenggara. Namun, dengan skuad yang ada saat ini, timnas wanita Indonesia diharapkan bisa memberi kejutan. Sementara itu, Koji Gyotoku sebenarnya bukan sosok asing bagi sepak bola Kamboja. Pada 2019, ia pernah menukangi timnas U19 mereka. Ia dipercaya memimpin timnas U19 tampil di Piala Asia U19 2020, tetapi kemudian dibatalkan karena pandemi COVID-19. Usianya saat ini sudah 60 tahun. Karier melatihnya dimulai sejak 2005 untuk banyak klub-klub Liga Jepang. Misalnya seperti Shimizu S-Pulse, Omita Ardija, dan FC Gifu. Sementara di level timnas, ia pernah memimpin Butan selama 3 tahun. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang bisa ditampilkan Kamboja bersama Koji Gyotoku di Piala AFF Wanita nanti. Meski harus diakui bahwa Vietnam dan Filipina masih menjadi 2 tim terbaik Asia Tenggara untuk level sepak bola wanita. Koji Gyotoku, dari tim senior, U23, hingga wanita pelatih berusia 60 tahun ini memang bukan nama baru di Asia Tenggara. Ia mulai dikenal publik Kamboja sejak menangani tim U19 pada tahun ke-2019. Namun sejak 2024, peranannya di tim nasional Kamboja semakin intensif. 2024 pelatih timnas senior Kamboja di Piala AFF 2024 Koji dipercaya menangani skuad utama Kamboja dalam ajang paling prestisius Asia Tenggara. Sayangnya, tim senior Kamboja gagal total, tersingkir lebih awal dari babak grup. 2025 pelatih timnas U23 Kamboja di Asian Cup U23 2025 ia kembali dipercaya memimpin tim muda di turnamen yang digelar di Indonesia. Hasilnya, lagi-lagi, Kamboja gagal melangkah jauh setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina di fase grup.
Agustus tahun 2025 pelatih timnas wanita Kamboja di Piala AFF Wanita. Belum cukup dua kegagalan itu, Koji kini dipasang sebagai nakoda timnas wanita Kamboja untuk Piala AFF 2025 di Vietnam. Turnamen yang akan digelar pada Agustus ini seolah menjadi penugasan ketiga dalam misi berat yang diberikan oleh Federasi Kamboja kepadanya. Media Vietnam, langka dan tak lazim pihak luar, terutama media Vietnam, menyayangkan sistem kerja semacam ini. Seto 247 VN menulis, dengan demikian, pelatih Koji Gyotoku akan menjadi pelatih di 3 level tim nasional berbeda. Ini merupakan sesuatu yang langka dalam sejarah sepak bola profesional. Artinya, penugasan ini bukan hanya jarang terjadi, tetapi juga dinilai tidak sehat secara profesional. Pasalnya, masing-masing timnas membutuhkan pendekatan, taktik, dan fokus yang berbeda. Belum lagi masalah waktu, logistik, hingga regenerasi taktik yang harus disesuaikan dengan karakter tiap kelompok umur dan gender. Nasib timnas wanita Kamboja langsung gugur. Penunjukan Gyotoku di timnas wanita langsung memicu komentar sinis dari publik sepak bola Vietnam. Sebab, Kamboja tergabung di grup mode bersama Vietnam, tuan rumah Thailand. Indonesia. Bagi banyak orang, Kamboja sudah tersingkir bahkan sebelum turnamen dimulai. Media Vietnam dengan lugas menyebut, timnas wanita Kamboja kemungkinan besar akan terhenti di babak penyisihan grup turnamen kelas berat AFF Wanita 2025. Piala AFF Wanita 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pelatih Gyotoku. Selain grup yang sulit, 8 tim terbaik Asia Tenggara akan ambil bagian dalam ajang ini. Filipina juara bertahan, Australia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, Vietnam, dan Filipina disebut-sebut sebagai 2 tim terkuat di kawasan. Sementara Indonesia disebut sebagai tim dengan potensi kejutan berkat regenerasi pemain yang lebih baik dalam 2 tahun terakhir. Koji Gyotoku, pelatih pengembara yang tak kenal lelah terlepas dari kritik. Koji Gyotoku bukan pelatih sembarangan. Ia memulai karier melatihnya sejak 2005 dan pernah bekerja di beberapa klub jelik seperti Shimizu Espals Omita Ardija FC Gifu. Ia juga pernah memimpin timnas Bhutan selama 3 tahun, mencatat sejarah dengan membawa mereka ke peringkat FIFA yang lebih tinggi untuk pertama kalinya. Kembali ke Kamboja sejak 2019, Gyotoku dikenal sebagai pelatih yang punya kesabaran dan ketelatenan tinggi. Namun, beban 3 jabatan dalam waktu yang nyaris bersamaan jelas akan menguras energi, strategi, dan ketajaman visinya sebagai pelatih. Apa risiko latih 3 timnas sekaligus? Mengapa jarang ada pelatih yang memegang 3 tim nasional berbeda sekaligus? Fokus terpecah? Tidak mungkin seorang pelatih memantau semua pemain dari 3 kelompok tim dengan maksimal. Potensi konflik program latihan, jadwal timnas senior, U23, dan wanita pasti akan tumpang tindih, apalagi jika turnamen berlangsung bersamaan. Resiko kejenuhan strategi, tim-tim lawan akan mudah membaca taktik sang pelatih jika pola permainan terus-menerus sama. Kesehatan fisik dan mental pelatih, dalam usia 60 tahun, beban kerja yang tinggi berpotensi berdampak buruk pada stamina dan konsentrasi Koji Gyotoku. Kasus Koji Gyotoku di Kamboja bisa menjadi cerminan bagaimana keterbatasan sumber daya membuat sebuah federasi sepak bola mengandalkan satu sosok untuk memegang semua lini. Ini bisa dibaca sebagai bentuk dedikasi tinggi seorang pelatih, tapi juga sebagai peringatan akan manajemen federasi yang tidak ideal. Kamboja memang sedang membangun sepak bolanya. Namun, jika terlalu bergantung pada satu figur, maka hasilnya bisa kontraproduktif. Bukan tidak mungkin Koji Gyotoku justru gagal di 3 level karena tanggung jawabnya terlalu besar. Kini publik menunggu. Akankah Koji Gyotoku membungkam kritik dengan kejutan di Piala AFF Wanita 2025? Atau ini akan jadi ujian terakhirnya sebelum mundur dari Romusa sepak bola Kamboja?